dari Bu Gabriel. Oke, siap. Shalom semuanya. Ya, Mazmur loh. Mazmur 141 sampai 3. Doa dalam pencobaan 1 Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada saudaraku, waktu aku berseru kepadamu. 2. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukapan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Ayat yang keempat, janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku Ucap mengecap, mengecap sedap-sedapan mereka. Ayat yang kelima, biarlah orang benar mema- memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa, menentang kejahatan-kejahatan mereka. Ayat yang keenam, apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Amin. Ayat ketujuh, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikian akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. 8. Tetapi padamulah ya Allah, Tuhan jangan campakkan aku. 9. Lindungilah aku terhadap ketu, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. Ayat 10, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Mazmur 142 ayat pertama. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Amin. Mazmur 142 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Aku mencurahkan keluhan ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. 4. Ketika semangat lemah, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. 5. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Amin. Ibu Kristina, Ibu Kristina 142 ayat 6 sampai 8. Iya. Perkenalkan apa ya? Ayat yang keenam, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu dua bagiku. 8. Keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang akan memilih oleh engkau berbaik kepadaku. Amin. Amin. Bu Marina Ginting, Mazmur 143 ayat 1 sampai 3. Oke. Masalah 143. Doa minta pertolongan dan pengajaran Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku.
Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Pasal 2, ayat 2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Ayat 3. Sebab musuh telah mengajar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Amin. Ibu Christine, Ibu Christine, Ibu Christine Toisuta. Bulan Pita dulu. Sudah. Bu Lampita Oh udah. ya. Oh sorry. Ayat yang ke-6 ya. 4. 456. 143 ayat 4, 5, dan 6. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus padamu seperti tanah yang tandus. Salah. Amin. Ayat 7. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Ayat 9. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Amin. Ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Ayat 12. Binasakanlah musuh-musuhku dan demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Amin. Pasal 144, nyanyian syukur raja. Ayat 1 dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. 2. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ayat 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Amin. Ibu Nurbaya, ayat 4 sampai 6. Ibu Nurbaya nggak kedengeran suaranya, Bu. Bu Nurbaya, sudah dibuka sih. Oh, lanjut aja ya. Saya khawatirnya Bu Nurbaya baca, karena tinggalnya agak jauh. Bu Erna. Bu Erna dilanjut 144 ayat 4 sampai 6. Ayat yang keempat, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ayat 5, ya Tuhan, tekukanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Ayat ke-6, lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka, lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Amin. Bu Nurbaya mau ikut baca, Bu Nurbaya? Oh, Bu Nurbaya nggak kedengeran ya suaranya ya. Enggak. Saya sambung ya Bu Nurbaya. Ayat 7, ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Ayat 8, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Amin. Silakan lanjut.
Bu Nurbaya? Oke, suaranya Bu Nurbaya nggak keluar. Lanjut, Ibu Ya Gabriel. dulu misa wa icelai kaya tomo bohemi pemifeke. Ibu Gabriel, silahkan dilanjutkan. Iya Ayat, bentar Bu. oh ya, ayat 144 ya, 9 sampai 11. Iya Bunda, bentar anakku lagi nangis Bunda. Dilewatin aja ya Bu Gabriel, nggak apa-apa ya. Biar Ibu Risa yang lanjut ya. Oke, tuh nggak apa-apa. Udah nomor Oh berapa ya, tadi Bunda? 144 ayat 9 sampai 11. 9 ya ya. 104, Mazmur 144 ayat 9 ya sampai 11. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Ayat 10, Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Ayat 11, Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Amin. Ayat yang ke-12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. 14. Semoga lembu kita sarat, lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Amin. Ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Mazmur 145. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 145 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ayat 5. Semara kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin. Bu Rahayu. Ayat 6. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Ayat 7. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimansurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Bu Kristina. Bu Kristina ayat 9. Oke, lanjut Bu Marina Marina Ginting, sorry. Ayat berapa sih? Ayat 9 Kak sampai 11. Oh. 9 sampai 11. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Amin. Ibu Kristina Toisuta. Ayat 12, 13, 14 ya.
untuk Ya, memberitakan untuk memberitakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaanmu semara kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin. Ayat 15, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. 16, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan, mengenyangkan segala yang hidup. 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. amin. Baik, kita sudah selesai membaca 5 pasal. Kita akan bersaat teduh ya ibu-ibu ya. Kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan pada kita dan siap kita sharingkan untuk menjadi berkat satu sama lain. Baik, ibu-ibu, silahkan
Siapa yang mau sharing terlebih dahulu? Boleh. Silakan Ibu Ella, Ibu Christine, Bu Saya Lampita. duluan ya. Oke, boleh Bu Christine. Ada kata yang 2 kali diucap. Mazmur 144 ayat 8 dan ayat 11. Nah, itu diucapkan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Yang mulutnya mengucapkan tipu. Di sini yang mulutnya mengucapkan tipu, yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Yang Tuhan beritahukan, tangan kanan itu orang kepercayaan ya. Jadi mungkin orang kepercayaannya berdusta, lalu dia jadi salah mengambil keputusan, jadi semua jadi salah. Karena fondasinya dusta, apalagi yang berdusta ini tangan kanannya, orang percayanya, orang yang dipercayai. Ya, tapi ya apa yang maksud Tuhan, semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, amin. Ya, jadi tadi poinnya apa Bu, remanya? Ini mengenai orang kepercayaan ya, yang Iya, mengkhianati barang. ya. Ya. Jadi dia salah ambil tindakan Mm-mm. karena orang yang kepercayaannya tangan kanannya ternyata ucapkan dusta dan mulutnya tipu, sehingga tindakannya jadi fondasinya dalam dusta, jadi tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Iya, kalau kita baca baik-baik ya, bebaskanlah aku ya 11. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu daya dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Jadi memang di sini Daud juga memohon bantuan ya, menyorakkan kepada Tuhan agar dia dibebaskan gitu ya, dibantu dibebaskan daripada itu tadi yang Ibu Kristina bilang. Kadang-kadang orang-orang kepercayaan kita, tangan kanan kita sendiri pun tanpa kita menyadari bisa menusuk kita dari belakang. Jadi dia memang iya. Ya. Nah, ini juga tentunya ya untuk kita semua juga berhati-hati dan berhikmat ya. Boleh punya orang kepercayaan, tapi itu tadi tetap orang kepercayaan ini harus tetap terus dibawa di dalam doa. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Makanya ada pepatah mengatakan musuh dalam selimut. Nah, Oh, iya itu kan? dia. Itu ya Iya, musuh dalam selimut. Gak usah jauh-jauh cari musuh tidak di sekitar kita dan orang-orang teman baik gitu ya. Nah, kita juga minta hikmat Tuhan supaya kita dijauhkan daripada itu tadi musuh dalam selimut, orang yang kita percaya ya. ternyata menusuk dari belakang. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Christine. Silakan ibu-ibu lain. Bu Eti. Saya lanjutin Bu. Oke, Saya lanjut. lanjutkan mungkin Ya, punya ayat di 144 ayat 8 ini ya. Penekanannya di tangan kanan ya. Tangan kanan adalah tangan kanan dusta. Jadi orang kepercayaan yang mendustai eh, pemimpinnya. Jadi hati-hati juga kita sebagai para pemimpin, ibu-ibu barangkali sebagai pemimpin di dalam apa saja, ketika kita punya tangan kanan yang kurang tidak, apalagi tidak keyakinan bersama gitu dengan kita ya, satu keyakinan pun pasti ada selalu gesekan. Dan ada seseorang yang berkata gini, hati-hati seorang pemimpin jujur bisa dijatuhkan oleh tangan kanannya ya, orang kepercayaannya atau anak buahnya. Jadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak buah yang tidak baik. Jadi iya, pemimpin betul. pemimpin yang harus menanggung akibatnya. Iya, Kita benar. tetap harus berjaga-jaga dalam Betul. segala. Betul, terima kasih Bu Christine ya. Ini ibu-ibu kita semua pemimpin di sini ya. Bisa pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin di tempat pelayanan ya, dimanapun kita berada memang benar ya. Ketika kita menjadi pemimpin, kita memang mau tidak mau akan menjadi apa ya orang yang bertanggung jawab atas ya atas anak buah yang misalnya melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Makanya kita haruslah memang menjadi seorang pemimpin yang netral. Artinya kita tidak
tidak boleh berpihak apa kayak ke sana ke sini gitu ya. Jadi pemimpin yang netral dan seperti Salomo berhikmat karena berhikmat itu penting sekali untuk kita ya supaya kita tidak mudah terjerat seperti itu atau terjerat atas ya dalam tanda kutip biasanya tuh ada penjilat-penjilat seperti itu ya kita memang diminta untuk harus hati-hati selalu. Terima kasih Bu Eti. Bahkan di tangan kanan mengenai orang kepercayaan pun ditulis di sini ya. Berarti kan Daud sudah memang iya sih Daud memang mengalami semua. Oke, silakan yang lain ada Bu Erna, Bu Marina, Bu Gabriel, Bu Eli, Bu Risa, Bu Ellen, Bu Lampita, Bu Rahayu, monggo. Aku aku ayat 3 aja ya, 142 pasal 142 Mm-mm. ayat 3 deh, Jol. Iya, silakan Kakak. Soalnya ini ada pengalaman bagiku, soalnya aku nggak seperti itu ya. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Soalnya gini, banyak temen ya, eh, dia mencurahkan hatinya ke media sosial. Jadi kadang-kadang aku suka berdebat gitu ya sama teman gue sendiri nih. Kalau aku sih tipe gue sih nggak seperti itu gue bilang. Ya, jadi seperti yang nomor ya, ayat 3 ini aku mencurahkan keluhanku ke atas gue bilang. Dia soalnya dia juga suaminya udah nggak ada ya. Sedikit-sedikit ke media sosial itu. Apapun gitu ke media sosial baru. Jadi oh iya ya macam-macam rupanya tipe manusia ini dalam hati gue. Jadi saya bilang ya kenapa kita mesti ke media sosial mencurahkan hati kan begitu ya. Aku bilang aku sama temanku sendiri satu kampung juga. Sedikit-sedikit media sosial jadi itu aja deh Jom. Kalau saya sih tipikalnya enggak ya bukan saya tertutup sih tapi kalau untuk ke media sosial mencurahkan hati itu ya enggak aku enggak bisa lah gitu. Iya, terima kasih Ya, Kak Marina. Nah, oke. Ya udah Kak gitu aja. Marina, Kak Marina kan sudah mengerti ya ketika kita mengalami pergumulan, ya kita pasti punya keluhan-keluhan apa saja gitu kan. Sudah tahu harus Iya. mencurahkan kepada siapa. Nah, Kak Marina sebagai orang yang sudah mengerti firman, bisa ngasih tahu temennya atau mengajak Ya, temannya tapi untuk sama-sama kadang-kadang baca dia firman. enggak ya aku suka berdebat gitu deh, Zul. Kenapa sih kamu selalu ke media sosial gitu? Anaknya masuk sekolah mana aja gitu, curahkan ke media sosial. Nggak lulus, curahkan. Yang lulus, yang dapat pekerjaan juga eh, ceritakan ke media sosial. Gitu. Jadi saya kirain itu lebay gitu kalau menurut aku sih. Tapi ya sih ya nggak apa-apa lah. Itu kan tergantung manusianya kan ya. Ya. Ya, memang ada ya tipe-tipe orang yang senang bercerita gitu ya. Mungkin dia dengan menceritakan hal tersebut itu ada satu kepuasan tersendiri pada dia. Tapi kakak juga bisa nggak usah ditanya kenapa, tapi kakak bisa lebih mengajak. Jadi, yuk ikut baca firman sama-sama supaya dia lebih mengenal firman Tuhan. Terus nanti bisa kakak bimbing pelan-pelan sama-sama membawa Oh masalahnya ya, itu ke dalam kalau doa seperti itu. masalah Firman dia lebih pintar dari gue sih. Dulu orang dia diaken sih. Oh, Kalau iya. aku kan ya apa lah ya dia dia pengerja juga di GPKP gitu. Cuman ya Ajak itu tadi ngobrol ya. apa? Kalau Apa mau Bu dia Eti? ajak ngobrol. Ajak aja kalau mau baca Alkitab sama-sama. Ya, nanti curhatannya sama kita deh, nggak apa-apa. Sama. Kita kita punya kuping siap dengar. Betul. Biar Iya, sehat. heeh. Oke Tapi deh, Bang. ya, makasih Kak Marina ya. Sudah benar Oke. bersyukur kalau Kak Marina sudah mengerti bahwa ketika Kak Marina punya keluhan memang sudah tahu harus datang kepada siapa ya, datangnya kepada Tuhan. Terima kasih Kak Marina. Ada yang Oke, lain? sama-sama. Bu Oke, Lampita, Kak Ella. saya Oh, Bu. Bu Rahayu, silakan Bu Oke. Rahayu. Ada jawabannya Bu Marina di Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Jadi jangan menceritakan masalah kita kepada semua orang.
Satu, orang yang Bu Marina percaya di dalam Tuhan. Jangan sampai di luar Tuhan. Karena mulut orang itu tuh bisa ditambah-tambahi, bisa dikurangi. Apalagi kalau ditambahi. Kita bicara A, nanti ditambahi B, sampai Z. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita sharingkan kepada orang. Jadi kita berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Ya, Amin. saya mengalami ya Bu, saat saya dalam posisi saat saya benar-benar tidak punya uang, ya teman-teman kayak saya kayak Bu Joli kan kaya bisa dipinjami uang gitu. Nggak, Barangan ini. Amin. Aku amin 100 Amin. kali. Gitu aja, Zol. Biar nanti semua bisa Amin minjem 100 hanya Abang. kali. hanya pada bermurah hati semua wala. Enggak, tapi aku patahkan, aku hancurkan. Aku percaya hidupku diberkati Tuhan. Saat Amin. kita menebarkan harta kita, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Baik damai sejahtera, sukacita, itu akan berlimpah-limpah. Beda kalau orang yang menghemat hartanya sedemikian rupa, dia malah berkekurangan dalam arti ingin ini, ingin itu, memperkaya hidup, maksudnya bergaya sesuai dengan keinginan, kedagingannya. Itu tidak bisa. Jadi kita meminis uang itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu adalah milik Tuhan, berkat Tuhan. Jadi biarlah kehendak Tuhan atas hidup kita. Masalah kita jangan sharingkan ya. Kita sering lihat ya di sosmed, di status itu pada sharing tentang masalah hidup ya. Kita anak-anak Tuhan mengucap syukurlah dan berseru sajalah kepada Tuhan. Kalau Bu Marina dan kita yang di sini punya masalah, minta Tuhan mana orang yang tepat harus kita sharingi. Jangan sampai masalah kita gembar-gemborkan di sosmed, minta belas kasihan orang dan tidak meminta belas kasihan Tuhan. Malah Tuhan akan menjauh dari kita dan kita juga menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak bisa mendekat, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Itu kerugian kita. Selama kita ikut baca Alkitab, apa yang kita rindukan? Yaitu berjumpa, berjalan dengan Tuhan. Itu yang kita rindukan. Tuhan berbicara apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Jadi jangan sampai kita buka celah sedikit pun ya dari masalah kita ke orang lain. Satu, yang pribadi yang benar-benar kita percaya yaitu Tuhan Yesus. Dan di Mazmur ini adalah pegangan kita, berserulah kepada Tuhan. Tuhan melekat kepada kita. Saat kita melekat dengan Tuhan, Tuhan juga melekat kepada kita. Dan Tuhan akan mendengarkan seruan hati kita. Tuhan akan memberikan kelegaan yang luar biasa yang tidak kita sangka, tidak kita lihat. Karena dalam firman Tuhan, Tuhan akan menyediakan apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak timbul dalam hati, apa yang tidak kita dengar, Tuhan itu sudah menyediakan. Begitu pula dengan teman untuk sharing. Itu yang saya dapat, Bu Joli. Makasih. Terima kasih ya Bu Rahayu ya. Jadi memang berkali-kali ya Tuhan itu sebenarnya sudah menolong kita di dalam lembah seperti yang lagu kita nyanyikan tadi mengenai setia ya. Berkali-kali. Ya berkali-kali tadi coba didengerin lagu itu ya baik-baik ya. Jadi Tuhan itu memang setia. Cuman kadang-kadang kita nggak merasa bahwa Tuhan itu. Jadi kita merasa bahwa kita itu jauh sama Tuhan, berarti Tuhan jauh. Tapi enggak. Kalau dari lagu tadi kita dengarkan, berkali-kali kita jatuh, tapi Tuhan tetap ada. Jadi berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Ya. Jadi memang Yesus itu sebenarnya tuh setia. Kitanya yang nggak setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Rahayu. Silakan Bu Erna, Bu Gabriel, Bu Eli. Bu Gabriel mau sharing? Nyimak aja Bunda. Oke, terima kasih. Bu Iya. Eli, monggo. Bu Risa. Saya dapat Bu Joli, saya mau berbagi rema, saya dapatnya di Mazmur 141 ya. 141 ayat 1 sampai 4. Di sini, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku pada waktu aku berseru kepadamu. Ya Tuhan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik
bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Di sini apa ya? Saya percaya ini adalah suatu rema buat kita anak-anak Tuhan gitu. Di sini dia kalau dia melakukan, saya percaya gitu. Kalau kita anak-anak Tuhan, pasti kita punya mesbah doa atau korban ukupan. Kita memuji, menyembah Tuhan itu pujian penyembahan kita itu adalah sebagai korban ukupan. Dan saya percaya mungkin sebagian besar kita melakukan di dini hari, pagi hari kita bangun, sudah kita naikkan ukupan kita, persembahan kita ke Tuhan. Tapi di sini dia bilang di waktu petang ya. Mungkin Daud melakukannya pada waktu petang seperti kita tahu. Dia 7 kali sehari dia menyembah ya, menyembah Tuhan. Jadi di sini dia berkata kita tidak bisa membuat hati kita atau diri kita dengan kekuatan kita gitu. Tapi di sini awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Memang kita harus hati-hati sekali gitu. Kita seperti kata Ibu yang lihat gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang intim dengan Tuhan, kita sudah tidak nyaman dengan hal kayak gitu. Yang apa ya, mereka sebenarnya mempertontonkan kehidupan mereka di sosmed gitu. Jadi kita sebenarnya sudah tidak nyaman. Ya saya selalu berdoa memang sama Tuhan gitu. Tuhan, buat saya tidak nyaman dengan segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Itu selalu doa saya gitu. Itu baik buat saya, suami, anak-anak saya selalu selalu minta itu karena iblis itu apa ya, seperti singa, dia akan selalu mencari sisi celah kita gitu. Ketika kita buka celah sedikit, waduh, dia masuk gitu. Itu yang membuat segala sesuatu muncul gitu. Jadi sama ya, ketika di gereja pun gitu. Diaken, pertua atau majelis itu tidak jaminan mereka untuk hidup dalam kebenaran. Cuma satu yaitu walau jemaat biasa pun seperti kita, kalau kita intim dengan Tuhan, kita mulai hidup dalam kebenaran. Itu sih yang saya dapat ya. Jadi mau dia majelis, mau diaken di GBKP itu kan diaken ya, yang saya tahu gitu. Jadi nggak jaminan gitu. Jadi sama di gereja saya juga gitu. Terkadang puji Tuhan gitu. Saya juga apa ya, pengerja di gereja gitu. Jadi teman-teman sesama pengerja. Kadang Bu Eli, si A, si B, dia datang mau bergosip gitu gini-gini. Saya cuma bilang, saya hanya mendengar, oh cukup, oh aja gitu. Cuma sekedar tahu aja gitu, bergosip tidak nyaman. Tetapi kita mendengarnya saja sudah tidak nyaman gitu. Tapi itu kembali lagi bukan dengan kuat gaya kita. Kembali seperti korban ukupan tadi. Setiap hari, setiap pagi kita batu. Kita minta selalu perlindungan Tuhan. Kita minta Roh Kudus supaya kita luput dari segala hal yang cemar gitu. Itu sih yang saya dapat rema sekali. Dan condongkanlah hatiku kepada, ya jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan orang fasik yang bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan, dengan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jadi sedap-sedapan mereka bagi kita anak-anak Tuhan yang intim sudah tidak sedap lagi, justru buat kita jadi racun gitu. Itu sih teman-teman, ini sangat memberkati sekali ya ayat ini untuk teguran bukan kita kehadirat Tuhan, sehingga kita melekat dan intim, kita tahu apa yang berkenan, apa yang tidak. Itu aja sih Ibu Joli, Iya, teman-teman, terima kasih. terima kasih Bu Eli ya. Kita lihat ibu-ibu judulnya, Doa dalam Pencobaan. Nah, Daud saja menulis Mazmur khusus untuk doa dalam pencobaan ya. Nah, yang bahaya ini kan memang di waktu petang. Kita pagi sudah holy ya. Amin. Tiap pagi pasti semua ini punya doa fajar masing-masing ya. Ada mesbah doa pasti yang diikuti ya. Malam juga begini. Yang cobaan datang itu kan memang pada saat kita haleluya amin pagi turun ketemu orang, mulai beraktivitas. Mulailah pencobaan datang. Makanya di situ dia bilang di ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan. Nah itulah ketika kita sudah keluar dari kehadirat Tuhan, pencobaan sudah mulai. Ya, godaan-godaan di situ sudah berkeliling ya. Makanya awasilah mulutku ya Tuhan dan berjagalah pada bibirku. Nih, hatiku, bahkan Daud juga mengatakan jangan sampai hatiku tuh condong pada yang jahat. Yang tadi Ibu bilang, dan janganlah aku mengecap sedap-sedapan mereka. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Pagi kita sudah holy, siang ini nih mulai beraktivitas, cobaan datang. Bagaimana mulut kita, sadar nggak gitu ya? Bagaimana hati kita, panas nggak?
Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang bisa juga hati ini panas ya, mulut bisa saja bersungut-sungut, sumpah serapah itu bisa aja. Tapi kita punya Holy Spirit ya di dalam. Nah ini jangan aku mengecap sedap-sedapan. Mau nggak kita ikut-ikutan tuh yang begitu-begitu, ya kan? Godanya banyak. Nah itu tadi ya, puji Tuhan ibu-ibu kalau kita memang sudah bergaul setiap hari membaca firman Tuhan ya, kita memang betul-betul minta pertolongan Tuhan ini. Ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita memang harus terus. Sebenarnya kita itu menyembah Tuhan itu memang harus setiap hari, pagi, siang, sore, malam, petang, supaya terus dijagain. Nggak apa? Ini tadi mulut bahaya ini. Ini yang paling berbahaya di mulut ini. Kita sama-sama ibu-ibu. Perjuangan kita adalah bibir dan perkataan. Terima kasih ya Bu Eli ya. Nah, satu hal lagi tadi itu memang ya. Jadi Bu Marina tadi ya bahwa dia seorang diaken tadi Bu Marina bilang benar bahwa apa namanya bahwa tingkat kedewasaan rohani seseorang itu tidak diukur juga dari jabatan dia di dalam gereja. Mau dia pendeta kek, mau dia majelis kek, mau dia apa kek di gereja, bukan itu ukurannya. Tapi dari buahnya, ya dari karakternya. Walaupun kita cuma jemaat biasa, tapi kita tahu karakter yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, kita sebenarnya lebih dewasa rohaninya ketimbang mereka yang berdiri di mimbar seperti itu. Jadi itu memang tidak jaminan seperti yang Ibu Eli bilang tadi. Seperti itu. Terima kasih. Ayo silakan yang lain. Bu Erna gimana hasil yang kemarin? Silakan sharing Bu Erna. Ya, sebelumnya terima kasih ya buat semua dukungan doa. Ya, ya, saya juga diberkati dengan firman Tuhan ini ya. Ya, awasilah mulutmu ya, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi ya hasilnya kemarin itu, jadi saya kemarin 3 kali balik dan yaitu tentang awasilah mulut. Ya kemarin kan Ibu Joni suruh masuk gitu ya, itu saya lagi stay lalu saya foto, saya ada pas di ruangan itu dan tinggal saya sendiri dan betapa takutnya saya untuk masuk ke ruang itu tuh kayak sesuatu yang saya terus terang saya ketakutan dan sebelum masuk saya sudah lemas duluan dan tinggal saya sendiri di ruangan itu yang tinggal dokter manggil gitu dan saya duduk saya memang udah lemas dan saya nggak tahu lagi mau bikin apa tapi pada saat itu tiba-tiba langsung saya bilang begini untuk jiwa saya sendiri, Erna, pujilah Tuhan, jiwa Erna, pujilah Tuhan. Jiwa Erna, tenanglah. Jiwa Erna, tenanglah. Dan saya memperkatakan itu untuk diri saya karena tidak ada orang yang tolong saya. Saya mau ngomong, aduh saya takut mau ngomong untuk siapa gitu. Jadi memang benar-benar waktu kita dalam keadaan panik, kita dalam keadaan ketakutan, kita harus tenang dulu supaya kita bisa berkata-kata tuh yang baik. Karena ketika kita tidak tenang, pasti hal-hal buruk nanti kita akhirnya berpikir yang buruk, melakukan mengeluarkan kata-kata yang buruk dan itu melemahkan kita sendiri gitu. Dan waktu saya duduk, saya bilang saya cuma katakan jiwa Erna tenanglah. Jiwa Erna tenanglah. Dan saya bilang terima kasih Tuhan dan tiba-tiba yang tadi saya mulai panik tiba-tiba langsung calling down. Akhirnya tenang, dengan sendirinya saya bisa tenang. Waktu saya tenang dan saya mulai berdoa, Tuhan, jadilah menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya. Bukan berarti saya memaksakan harus seperti apa. Enggak, saya tidak bisa bikin apa-apa. Karena saya juga tidak tahu dengan keadaan saya. Mungkin saya bilang saya sehat, tapi waktu saya masuk ternyata ada hal-hal yang tidak saya harapkan. Ya, saya cuma bisa berserah untuk Tuhan. Dan waktu saya masuk, saya bilang Tuhan, dalam nama Yesus saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Dan waktu saya masuk dan ibu-ibu tahu bahwa itu saya punya file itu semua enggak ada. Bayangkan dari tahun 2017 itu file saya enggak ada lagi. Padahal kalau mau dibilang yang di Salatiga yang bukan pusat aja itu saya punya file itu masih lengkap. Bahkan di puskesmas masih ada, di rumah sakit umum yang saya minta rujukan itu masih ada. Tapi yang anehnya di
yang pusat ini saya punya datanya hilang. Sedangkan kemarin saya kan kena banjir. Saya punya juga hancur semua. Tapi cuman beberapa aja yang ada. Termasuk yang asli waktu saya kemo itu yang ada tulisannya satu map. Itu yang bisa saya selamatkan. Yang lain tuh sudah tidak bisa. Sedangkan foto-fotonya juga tidak bisa. Kecuali yang rongseng itu memang masih ada. Dan waktu datang terus saya kaget loh, ini kan sudah 5 tahun, kemudian 7 tahun lah, dan dokter yang terakhir kan 2020. Dokter-dokternya bukan yang kemarin lagi, seperti itu. Dan mereka mulai tanya gimana Bu, lah saya mulai ceritakan, akhirnya saya cerita ulang. Bayangkan saya cerita ulang dari kenapa sampai saya mengalami hal saya sakit ini. Dan mereka mulai analisa kembali dan pada akhirnya saya disuruh duduk, dibuka mulut saya, dilihat lagi, difoto lagi, dan ya, seharusnya saya konsultasi dengan dokter yang itu, ini asisten mereka gitu. Jadi waktu saya dengan sama-sama dengan mereka, mereka kan punya apa WA sendiri untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi dengan pasien ini, dan kembali lagi mereka mulai konsultasi dan mereka bilang oke Ibu, mereka sudah ngomong semua, sudah pemeriksaan, dan mereka bilang oke Bu, bisa tunggu sebentar di luar, nanti kami langsung ngomong sama dokter Willy untuk tindakan selanjutnya. Waktu saya keluar itu kayak yang tadi tuh beban sepikul ini langsung tiba-tiba, puji Tuhan, maksudnya saya bisa lewati fase itu. Bagi saya tuh, saya langsung duduk, saya nangis, terima kasih Tuhan untuk bisa menghadapi itu. Saya dengan apa, dengan bukan kekuatan saya ya, kalau tidak mungkin saya sudah semaput gitu. Waktu sampai di situ dan bisa keluar, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya cuma duduk nangis dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menjalani ini duluan gitu. Saya sudah melewati ini dengan sesuatu yang baik untuk saya. Untuk saya sesuatu yang baik, saya bisa menghadapinya, itu saja saya sudah puji Tuhan. Dan waktu saya duduk, mereka panggil, ini saya duduk sekitar 1 jam. Saya bilang, Tuhan saya sudah lapar, ini bagaimana saya bisa jatuh pingsan di sini. Tuhan kasih kekuatan untuk saya cuma minum aja. Dan dokter panggil dan dia bilang, Bu, kita kasih jadwal, nanti kembali ke onkologi THT, minggu depan hari Selasa lagi, itu saya mau di bone scan. Jadi saya di rongseng seluruh tubuh supaya bisa ditahu apakah masih ada sel-selnya yang hidup kembali atau bagaimana. Jadi saya tetap minta dukungan doa dari ibu-ibu. Saya cuma bilang ya seperti tadi perkataan itu, mulut, awasilah mulutku supaya aku selalu mengatakan bangkitlah Erna, kau sudah sembuh, kau menang. Pokoknya saya cuma bisa memperkatakan hal-hal yang baik, karena waktu saya memperkatakan hal-hal yang tidak baik tentang diri saya percaya bahwa saya akan lemah. Saya akan lemah dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya kecuali Tuhan dan diri saya. Karena saya tahu bahwa 7 tahun perjalanan hidup saya dengan hal ini, dengan pergumulan penyakit saya ini, saya bisa melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saya. Itu karena apa? Karena bibir mulut saya. Saya percaya bahwa saya sudah sembuh, saya percaya bahwa saya bisa melewati ini semua, saya percaya bahwa saya punya umur yang panjang, itu dari saya sendiri. Karena gini, ada banyak kejadian nyata yang saya bisa lihat nggak mungkin lah. Saya sendiri bisa bilang nggak mungkin lah. Saya bisa melemahkan diri saya sendiri gitu. Saya punya banyak untuk bisa bilang bahwa saya nggak mampu, saya nggak sanggup dan sebagainya. Tapi saat ini saya bisa melihat bahwa 7 tahun saya berjalan bersama Tuhan, saya bisa melihat Tuhan yang besar itu ada dalam hidup saya. Karena 1 tahun, hampir 2 tahun saya nggak bisa nyanyi. Tapi saya saat ini masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa bantu pelayanan kemana-kemana, bisa menyembah Tuhan, bisa sama-sama berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan suami dan anak-anak. Saya percaya bahwa Tuhan itu terlalu baik. Saya tahu bahwa sisa hidup saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya, tapi saya bilang Tuhan, sampai Tuhan panggil saya akan tetap menyembah Tuhan. Walaupun pernah saya alami tidak ada suara. Jadi saya mau bilang, selagi Tuhan masih kasih kita suara, entah itu bisa nyanyi fales, enggak fales, nyanyi aja, nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, selagi belum
Seperti saya nih pernah tidak bisa nyanyi, tidak bisa berbicara, nyembah Tuhan. Jadilah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran dalam setiap musim hidup kita. Dalam setiap keadaan kita jangan pernah tutup mulut ini. Jangan cuma marah, jangan pernah ini, tapi biar pakai mulut kita ini selagi kita masih hidup kita tetap menyembah Tuhan. Karena waktu selesai kita tidak bisa menyanyi. Saya punya istilah begini, bernyanyilah selagi masih Tuhan kasih kita nafas sebelum kita dinyanyikan. Karena kalau kita dinyanyikan berarti kita sudah tidak bisa bernyanyi lagi dan menyembah Tuhan. Itu saja. Jadi saya ingat itu, Tuhan saya masih mau nyanyi karena saya percaya waktu nanti saya dinyanyikan, wow, itu saya sudah bersorak-sorak, saya sudah WL dengan di surga dan sebagainya. Itu saja mungkin, Tuhan berkati. Terima Topang saya kasih. dalam doa ya supaya Ya. semuanya sehat. Nah, Bu Erna itu tuh sebenarnya kan Ibu Erna kan sebenarnya kan sudah sembuh ya dari kanker apa sih, Amin. kanker payudara ya? Bukan saliva. Apa saifa itu? Saliva, kelenjar air liur. Oh, saifa ya namanya ya. Itu kanker. Saliva. Kanker. Iya, Oh. itu kan kayak benjolan yang saya tuh dulu waktu melahirkan anak saya yang bungsu itu, saya pernah minum ramuan obat dari yang keluarga lah gitu. Terus saya suka minum waktu mau menyusui, saya suka minum air panas dan itu baru baru mendidih terus minum gitu. Ah, itu yang buat ada satu kelenjar gitu tuh. Jadi jangan terlalu suka minum air yang panas sekali. Oh, Itu jadi kanker air liur. kanker Kanker. ya, saliva, kelenjar air liur. Oh, kanker kelenjar air liur. Ya, namanya saliva. Itu pas di pangkal lidah. Jadi kayak benjolan bakso. Itu pun saya biasa tidak ada maksudnya tidak ada yang buat saya apa harus apa nggak bisa apa-apa. Bisa semuanya. Cuman dia beberapa waktu makin besar dan dokter takut saya nggak bisa bernafas pas di pangkal sini Iya, di iya. saluran itu gitu Bu. Jadi Oh, akhirnya oke. itu tapi puji Tuhan waktu itu nggak ada menjalar kemana. Jadi dia belum waktu diambil diagnosanya itu waktu diambil itu belum dikatakan ganas, tidak juga dikatakan jinak. Jadi dia baru awal. Puji Iya. Tuhannya gitu. Jadi saya sehat, semuanya sehat, paru-paru. Puji Jadi mereka Tuhan. kaget itu benar bisa ini. Ya bisa saya sehat seperti biasa. Cuman itu dokternya takut sewaktu-waktu dia bisa nutup pernafasan saya, langsung Iya. habis. Paham Gitu. deh saya. Bu Erna ini padahal suaranya luar biasa. Nanti suatu hari Ibu harus nyanyi untuk kita, Bu. Ya. Terus itu tadi ya, apa namanya seperti Bu Erna bilang tadi ya, memuji Tuhan. Kita yang memuji Tuhan, jangan sampai nanti yang kita yang dinyanyiin ya. Itu tadi ya, tergelitik juga saya. Betul Ibu-ibu ya, kita punya suara, mari kita berikan suara yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita punya Amin. kesaksian, kita berikan kesaksian kita ini untuk membuat banyak jiwa juga semakin mengenal Tuhan. Ya Bu Erna, Amin. pokoknya itu deh. Saya percaya ya di dalam ketenangan ada kekuatan ya. Amin. Apapun itu Bu Erna, kalau Ibu Erna punya iman, seperti yang Ibu Erna dulu pernah saksikan ya kan, pernah sudah pasrah pada Tuhan, Tuhan akhirnya kasih kesempatan hidup. Dan itu kita imani itu pun akan berlaku untuk Amin. saat ini ya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Baik-baik. Terima kasih Bu Erna. Ada Terima lagi kasih, Ibu-Ibu? Bu. Bu Ellen mau coba berbagi rema? Bu Risa, boleh? Bu Ellen? Oke, saya Ya. di Mazmur 141 ayat yang ke-8, 9, dan 10. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Saya ada kesaksian mengenai ayat ini. Ya, bagaimana kejadiannya itu tumpuk-tumpuk ya, apa tidak pakai jeda gitu.
Jadi pada saat itu kejadian ini terjadi setelah suami saya meninggal gitu ya. Nah, kemudian saya dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan suami saya. Dipanggil di apa salah satu ketua yayasan dari Mabes Angkatan Darat. Nah, kemudian ketika itu ketua yayasan ini telepon saya, bilang, Bu, kita mau ketemu gitu. Saya bilang, oh ya oke Pak, silakan ketemu. Dan waktu itu dari percakapannya hanya saya dengan ketua yayasan ini saja gitu. Jadi kita mau diskusi dulu ini Bu, sebelum kita sama-sama menghadap ke Mabes gitu ya. Nah, terus setelah itu saya bilang, oh ya oke Pak, kita arrange waktu, kemudian di sini ternyata satu saya nggak suka, dia memanggil auditor gitu. Jadi ada auditornya datang, ada 3 orang gitu, dan saya sendirian gitu. Nah, di sini saya sudah rasa sudah nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Kemudian tapi di situ saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu gitu, Engkau tahu siapa saya anakmu, dan Engkau akan membebaskan saya. Dan udah percakapan ya, kita di audit gitu ya, saya ya. Mereka sih bilangnya nggak audit ya, tapi dari hasil yang mereka pertanyaan-pertanyaan maupun dokumen-dokumen yang mereka sampaikan itu dokumen-dokumen audit gitu ya. Jadi oke, udah. Nah, terus kemudian saya melihat bahwa Tuhan bekerja di situ. Jadi hasil dari audit itu ada notulennya gitu. Notulennya waktu ditanya itu saya bilang begini, bahwa kejadian ini terjadi tahun 2022. Nah, pada saat itu suami saya masih hidup gitu. Suami saya masih hidup, dan terus dokumen-dokumen hasil dari pengeluaran itu. Jadi ini menyangkut masalah uang gitu ya. Dokumen-dokumennya bagaimana Pak gitu. Oh, dokumen-dokumennya nggak ada. Nah, di situ saya bilang, loh kalau nggak ada dokumennya, terus bagaimana mempertanggungjawabkannya gitu. Nah, terus ini yang jelas ada pengeluarannya Bu gitu. Nah, kemudian saya tanya, itu tahun 2022 bulan Januari. Pada saat itu suami saya masih ada. Kemudian biasanya di akhir tahun itu kan pasti ada rekap semua pengeluaran selama 1 tahun, karena menyangkut ke pajak yang akan dikeluarkan untuk tahun itu. Nah, itu bagaimana gitu. Terus dari ketua yayasan itu dia bilang, katanya, oh itu nggak ada masalah gitu. Terus waktu itu bagaimana pertanggungjawabannya Pak? Gitu. Nah, terus dia bilang, saya tanya ke auditornya gitu ya, Bapak kan sebagai auditor, Bapak pasti waktu memeriksa, mengaudit keuangan itu kan pasti ada dokumen-dokumen gitu. Nah, terus pihak auditor ini bilang, oh nggak ada Bu, nggak ada. Lah kalau nggak ada dokumennya, sekarang suami saya sudah tidak ada. Suami saya tahun 2023 meninggal, nah sekarang 2024. Waktu itu bulan November akhir. Baru ditemukan gitu. Ada temuan di sini gitu. Nah, terus ini bagaimana pengawasannya gitu. Nah, terus waktu itu ketua yayasan dengan yakinnya dia bilang bahwa oke, sekarang begini Bu, kalau misalnya kesalahan ada di pihak saya bersedia. Saya akan bertanggung jawab
pada saat diperiksa di Mabes, saya akan bertanggung jawab, Ibu bebas gitu. Terus saya bilang, oh saya pasti bebas Pak, gitu. Saya yakin gitu ya. Saya pasti bebas karena saya tidak terlibat di situ dan saya tidak bekerja di situ juga gitu. Jadi tidak bisa yang namanya pekerjaan pada saat suami saya masih hidup, kenapa tidak dilakukan, tidak ada pencegahan atau tidak ada uh, yang jelas poinnya saya bilang dokumennya gitu. Nah terus dia bilang, oh Ibu nggak usah khawatir itu. Nah terus kita ada istirahat sebentar gitu. Nah dari pihak auditor dia tanya begini ke saya, Bu Ellen tahu masalah ini? Saya bilang saya nggak tahu, saya baru tahu sekarang gitu Pak. Oke, ya sudah gitu. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan saya, ini pihak auditornya dia bilang begini, kenapa ada nilai yang lebih besar lagi waktu itu sekitar 1 eman gitu ya, kok bisa dianulir gitu. Sedangkan yang kecil ini kok dibebankan ke ibu, harus ibu mempertanggungjawabkan gitu. Saya bilang, oh saya nggak tahu begitu Pak. Dan apa yang harus saya pertanggungjawabkan gitu. Tidak ada apapun gitu ya yang saya terima. Nah terus setelah itu akhirnya dibuatlah notulen. Nah dari notulen itu hanya satu kata, satu kalimat yang setelah saya baca gitu, kita semua tanda tangan dari notulen itu, dan waktu saya baca, saya tanya ke ketua yayasan, Pak, ini notulennya ada yang harus dirubah nggak? Dia bilang nggak ada yang dirubah. Tapi begitu saya baca, saya bilang, yes, Yesusku luar biasa. Tuhan menolongku. Karena satu kalimat yang tertulis di notulen itu benar-benar membebaskan saya. Jadi terus setelah pertemuan itu, seminggu kemudian, saya ditelepon lagi, dia bilang, Bu, oke, sekarang kita mau eksekusi, Bu. Gitu. Terus, oh ya, nggak apa-apa Pak, gitu. Nah, Bapak udah baca notulennya, sudah, gitu. Terus, oke, nah sekarang saya minta di notulen itu di poin nomor 2-nya Bapak siapkan, nanti baru saya akan buatkan surat untuk menjawab dari poin 2 ini, gitu. Dan baru nanti kalau Bapak mau eksekusi, mau apalah, mau bawa saya ke Mabes, mau di sidang apa mahkamah militer atau apa gitu, saya siap gitu. Oke, siap Bu gitu. Nah, kira-kira kapan Ibu siapnya? Iya Bapak lengkapin itu dulu yang poin 2-nya gitu. Nanti saya jawab gitu. Oke. Setelah itu ditutup, terus ininya apa? Bagian administrasinya telepon saya, bilang, kasih tahu, Bu Ellen, ini poin 2 kita nggak punya loh Bu, lo nggak tahu, saya nggak ngerti, pokoknya di notulen itu dituliskan bahwa dari pihak yayasan akan melengkapi poin 2 ini, baru nanti saya menjawab dari surat ini dan dilakukan tindak lanjut lain kelanjutannya gitu. Nah, tapi nggak bisa nih Bu gitu. Terus nggak bilang, ya saya nggak mau tahu, pokoknya dari notulen itu sudah jelas gitu. Dan akhirnya di situ firman Tuhan yang ayat 9 ini betul-betul tadi waktu saya mendengarkan kesaksian-kesaksian yang lainnya, saya bilang, oh ya betul, Tuhan, bahwa Tuhan itu akan melindungi kita dari jerat yang musuh kita pasang gitu, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, ternyata itu di bulan Desember sampai sekarang menguap. Perkara itu menguap, dan yang saya dengar kabarnya malah dari ketua yayasan itu. Di sini ayat 10-nya. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Gitu. Jadi ternyata saya dengar kabar bahwa ketua yayasan ini di yayasan ini untuk sementara dibekukan
karena ada administrasi, ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh ketua ini gitu. Yang karena suami saya sudah meninggal ditimpakan ke suami saya gitu. Jadi dari situ saya mengucap syukur bahwa Tuhan nggak salah pilih saya menjadi anaknya karena Dia akan menjaga saya gitu. Dia tidak akan meninggalkan saya dan Tuhan tidak akan mencampakkan anaknya gitu. Apalagi kita biji matanya. Kita bukan hanya anak Allah, tapi kita anak perjanjian Dia. Jadi ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Dia setia akan janjinya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa perlindungan kita cuma hanya satu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, amin. Demikian, Terima kasih. Joli. Luar biasa, Bu Ellen ya. Itu kasus itu bahaya juga ya kalau sudah sampai mabes ya ibu-ibu ya. Tapi Iya. Bu Ellen luar biasa, Bu Ellen. Memang benar-benar ibu-ibu kita harus tetap mengandalkan Tuhan ya, karena Tuhan itu tidak tidur loh terhadap anak-anaknya. Seperti itu luar biasa. Terima kasih Bu Ellen ya. Sharingnya sangat memberkati kita semua. Kita semakin diberkati, semakin kita semakin kita dikuatkan bahwa memang sumber pertolongan kita itu satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain ya. Cuma Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Terima kasih Bu Yes. Ellen. Baik, boleh Bu Rahayu dibantu tutup di dalam doa seperti tadi saya bilang, kita sama-sama berdoa mendoakan Ibu Erna ya, agar tidak ada temuan-temuan apapun itu ya yang diprediksi ada seperti ini tuh, itu memang sudah hilang oleh darah Kristus ya. Kita Yes. doakan sama-sama dan langsung doa tutup. Silakan Bu Rahayu. Oke, kita satukan hati, kita sepakat untuk Bu Erna dan Bu Miss Rina Ginting. Kuasa Tuhan bekerja atas Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perempuan baca Alkitab bersatu hati, sepakat, unity, kami hadapkan Bu Erna ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala sakit penyakit apapun yang diderita Bu Erna, Engkau sudah memberikan otoritas dan kuasa atas hidup kami. Kami perintahkan kanker kelenjar air liur itu pergi. Bu Erna sehat kuat karena Bu Erna adalah milik Tuhan Yesus. Baik Tuhan yang disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh darah Yesus. Karena semua sudah selesai di kayu salib. Tidak ada hutang apapun atas hidup Bu Erna. Semua sudah lunas, dibayar lunas oleh darah Yesus. Tidak ada sakit penyakit apapun yang diderita oleh Bu Erna sekarang juga. Bu Erna menjadi sembuh sehat, dan setiap apapun talenta yang Kau berikan Bu Erna, yaitu suara Tuhan. Biarlah suara itu untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Supaya orang-orang yang mendengarkan setiap pujian-pujian yang dinaikkan Bu Erna itu, mereka mengalami sesuatu yang ajaib, mengalami sesuatu yang ilahi dari mulut Bu Erna, dari pita indera Bu Erna yang Engkau karuniakan untuk Bu Erna. Terima kasih Tuhan, dan basarkan Bu Erna ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bu Erna adalah milik-Mu. Begitu pula dengan Bu Miss Rina Ginting Tuhan. Di mana Bu Miss Rina Ginting sakit kepala Tuhan, aku perintahkan dengan otoritas dan kuasa dari tempat Maha Tinggi, sakit kepala itu pergi dan tidak menyerang atas tubuh Bumi Serina Ginting, karena Bumi Serina juga milik-Mu. Bait kudus-Mu yang Kau sudah sucikan, kuduskan, tahirkan oleh darah Yesus. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Semua sudah selesai di kayu salib. Kami di perempuan baca Alkitab adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada serangan si jahat, tidak ada serangan si iblis, tidak ada serangan sakit penyakit dalam hidup kami. Kami patahkan, kami hancurkan di bawah kaki kami. Karena kaki
kaki kami penuh dengan kuasa. Setiap tanah yang kami injak menjadi milik kami. Kami adalah anak perjanjian, anak yang kau berkati. Kami adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Setiap apa yang kami kerjakan kau jadikan berhasil. Kami serahkan perempuan baca Alkitab di tempat ini Tuhan. Terutama untuk pemimpin kami Bu Joli. Dan juga kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami mendengar, kami mendapatkan rema saat satu dengan yang lain menguatkan Tuhan. Kami percaya iman kami menjadi kuat, iman kami menjadi bangkit melalui saring-saring ibu perempuan baca Alkitab ini. Utus kami Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, terutama untuk perkenanan-Mu. Biarlah perkenanan-Mu tinggal atas hidup kami. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Saat kami istirahat, kami tidur, bawa kami ke alam mimpi-Mu. Bawa kami untuk menikmati surga-Mu dan Kau memberkati kami. Dan kami bangun dengan badan yang sehat, badan yang kuat. Berkat Tuhan selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih aja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.